dapat kami sampaikan ya, beberapa indikator intermediasi sektor jasa keuangan masih membubuhkan kinerja positif dalam profil risiko industri jasa keuangan yang tetap terkendali. Dapat kami sampaikan, bahkan memasuki bulan April, volatilitas global mulai menurun, ya, dibarengi dengan kebijakan penanganan yang lebih baik, ya, telah membantu perbaikan sentimen positif ya terhadap kondisi pasar, ya, baik global maupun juga domestik, ya, termasuk Indonesia. Dapat kami sampaikan meskipun memang belum pulih sekali, namun demikian di berbagai indikator di pasar modal sudah mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Ya. Dan tekanan terhadap indeks harga saham gabungan, ya, IHSG dan nilai tukar rupiah serta yield obligasi yang dialami selama bulan Maret mulai mereda di bulan April ini. Ya, memasuki bulan Mei tahun 2020 di pasar modal, IHSG secara year to date telah terkoreksi 27,02%, ya, year to date ya. Ini pada 8 Mei 2020 ya, yang ditutup pada level 4.597,4 ya. Setelah mencapai titik terendah pada 24 Maret di mana pada saat itu levelnya adalah 3.937,6 ya. Ini volatilitas sudah terpantau lebih rendah ya. Meskipun investor non-resident di pasar saham masih mencatatkan net sale sebesar 20,79 triliun secara year to date. Pasar SBN terlihat masih mengalami tekanan, di mana yield SBN per 8 Mei kembali melemah dengan yield naik sebesar 70,9 basis point secara year to date, dan mencatatkan net sale sebesar 139,1 triliun. Itu tercatat pada tanggal 6 Mei 2020. Stabilitas sektor jasa keuangan yang masih terjaga didukung dengan tingkat permodalan yang tinggi. Ya. Pada Maret 2020, rasio kecukupan modal perbankan, ya, atau yang kita sebut capital adequacy ratio mengalami penurunan namun masih cukup tinggi, masih pada level yang cukup tinggi, yaitu sebesar 21,77%. Di mana pada Desember 2019 kemarin ya, levelnya pada 23,31%. Ya. Sedangkan RBC asuransi jiwa dan asuransi umum masih terjaga di atas threshold, namun menurun. Masing-masing menjadi 642,7% itu pada Desember pada saat ini, sedangkan Desember tahun lalu sebesar 789%. Ya. Dan untuk asuransi umum ya pada level 297,3%, di mana Desember tahun lalu adalah 345%. Ya. Risiko kredit bermasalah atau non-performing loan sedikit meningkat, namun masih terjaga di level 2,77%. Ya. Di mana Desember tahun lalu sebesar 2,53%. Beberapa sektor pendorong tingginya NPL adalah sektor transportasi, pengolahan, perdagangan, dan rumah tangga. Indikator kecukupan likuiditas juga menunjukkan kondisi yang cukup baik, sebagaimana terlihat bahwa rasio alat likuid dana pihak ketiga per 29 April 2020 terjaga di level 24,54%, di mana pada 22 April ya pada saat itu levelnya adalah 22,36%. Dan kalau kita bandingkan dengan Desember 2019 itu sebesar 20,86%, masih di atas threshold yang di mana sebesar 10%. Tadi hal ini berkaitan dengan pelonggaran likuiditas yang dilakukan oleh Bank Indonesia, diantaranya adalah penurunan GWM. Ya. AL per NCD secara industri juga terpantau masih tinggi, di mana 28 April berada di level 114,91%, ya. Di mana kalau dibandingkan 22 April itu 104,89% dengan threshold 50%. Ya. Selain itu, volume dan suku bunga PUAP tercatat masih stabil, ya.
Tadi selain dengan bahwa likuiditas sangat ample ya dari angka-angka yang kami sampaikan sebelumnya.